Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Masih dalam pembelajaran daring. Untuk kelas 6 kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi terkait kalimat utama dan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Langsung saja kita pelajari. Yang pertama, apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu biasa disebut juga gagasan utama. Kalimat utama adalah masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Terkait dengan kalimat utama, hal ini seringkali keluar di dalam soal, apalagi di ujian nasional atau sekarang ujian satuan pendidikan. Biasanya di nomor-nomor awal itu kalian harus bisa menguasai kompetensi menentukan kalimat utama yang disajikan dalam bentuk paragraf. Nah, selain kita mempelajari tentang kalimat utama, kita mempelajari juga tentang paragraf. Paragraf ini merupakan hal yang sudah familiar bagi kalian. Biasanya paragraf itu memiliki istilah lain, yaitu alinea. Ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan paragraf, ada juga yang mengatakan itu adalah sebuah alinea. Intinya sama. Di sini akan saya sampaikan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah rangkaian beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan pokok pembahasan. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ini ada 3 jenis. Mari kita bahas tuntas. Dari yang pertama yaitu paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Adalah suatu paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Gagasan utama atau kalimat utamanya itu dinyatakan dalam kalimat utama, diawali dengan pernyataan umum dan disusul dengan penjelasan umum. Jadi kalimat utamanya itu merupakan kalimat pertama dalam paragraf. Contohnya di sini. Di Jawa Barat adalah salah satu komoditas unggulannya adalah perkebunan teh, dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, pada paragraf deduktif itu letak kalimat utamanya berada pada awal paragraf, berarti yang kalimat pertama sendiri. Nah, ini di sini sudah saya tandai dengan atau diwarnai dengan huruf merah atau warna merah. Jadi di sini sudah cukup jelas. Nah, kalimat utama ini merupakan gagasan utama yang berisi masalah pokok, dan kalimat setelah kalimat utama ini merupakan kalimat-kalimat penjelas. Saya lanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya atau kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf. Berbeda dengan tadi deduktif itu di awal, kalau ini di akhir. Nah, untuk mengidentifikasi paragraf induktif, biasanya di akhir paragraf terdapat kalimat yang diawali oleh karena itu, maka dari itu, jadi, dan seterusnya, masih banyak yang lain. Nah, saya langsung masuk ke contoh. Seiring dengan berkembangnya teknologi, di negara Jepang telah membuat terobosan baru untuk membantu kenyamanan para pasien di rumah sakit dengan membuat sebuah robot kucing. Robot ini bisa menghibur pasien dan pengunjung dengan cara mengambilkan air minum dan membawakan barang-barang yang tidak terlalu berat. Robot ini dapat mengisi energinya dengan cara mencharger dirinya sendiri. Robot tersebut dinamai Cute Cathy Robot. Nah, di sini pada paragraf induktif, mengapa di sini robot tersebut dinamai Cute Cathy Robot ini merupakan kalimat utama atau gagasan utama? Karena diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri merupakan ini pernyataan umum atau masalah pokok yang disebut sebagai kalimat utama atau gagasan utama. Jadi kalimat penjelas yang di atasnya ini menjelaskan yang namanya robot Cute Cathy. Dilanjutkan paragraf deduktif induktif atau biasanya disebut paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Deduktif berarti di awal, induktif berarti di akhir. Nah, jadi kalimat utamanya ada 2. Yang
kalimat pertama dan kalimat terakhir itu sama-sama pernyataan umum, dan yang di tengah-tengah ini tetapi sampai kata DKI itu merupakan kalimat penjelas, yang awal dan akhir itu merupakan pernyataan umum yang dijadikan sebagai kalimat utama. Kita lanjutkan. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh. Identifikasi kalimat utama pada paragraf tersebut dan tentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Kalian diminta untuk mengidentifikasi mana kalimat utama dalam paragraf ini. Dalam paragraf ini, dari kalian tentukan kalimat utamanya. Kita ingat tadi di sini di akhir paragraf ada kata maka dari itu. Nah, berarti termasuk paragraf induktif yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, kalimat utamanya apa? Tinggal kalian tulis kalimat terakhir pada paragraf tersebut, mulai dari maka dari itu sampai kata pelajaran saja. Nah, ini untuk contoh. Setelah kalian memahami contoh, kalian juga nanti akan saya beri tugas untuk mengidentifikasi kalimat utama. Saya berikan 3 paragraf, kalian tentukan kalimat utama dan jenis paragrafnya. Apabila dalam mempelajari, dalam mengerjakan tugas ada kesulitan, nah ini ada tugas pertama, saya kembalikan tugas 1 atau paragraf 1. Nah, ini nanti kalian tentukan kalimat utama dan jenis paragrafnya. Ini ada paragraf yang kedua, kalian juga menentukan kalimat utama dan jenis paragraf. Kemudian ini adalah tugas yang ketiga, seperti nomor 1 dan nomor 2. Apabila ada kesulitan boleh nanti menanyakan via WA. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan dalam akses internet, yang kalian apabila dekat dengan teman tersebut bisa diminta untuk bergabung dengan kamu. Seperti itu, dan mohon perhatian, materinya dipelajari, boleh mengulang video ini berkali-kali, kemudian tugasnya dikerjakan, tetap semangat, jaga terus kesehatan kalian, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.